Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 14 Desember 2020 dengan episode Heavy Rotation. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang naik dari sebelumnya minus 208,8 billion dolar menjadi minus 145,3 billion dolar. Kemudian ada dari US Final Demand Month on Month yang turun dari sebelumnya 0,3% menjadi 0,1%. Sementara year on year naik dari sebelumnya 0,5% menjadi 0,8%. Kemudian ada dari US University of Mid Sentiment yang naik dari sebelumnya 76,9 menjadi 81,4. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, IHSG ditutup menguat 4 poin atau 0,08% menjadi 5.938. Sektor properti, perkebunan, pertambangan, perdagangan, keuangan, industri dasar bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 1,3 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari asupan untuk ekspektasi dan harapan. Pfizer akhirnya memperoleh otorisasi terkait dengan penggunaan vaksin untuk menghadapi wabah virus corona yang akhirnya cahaya di ujung jalan kian semakin terlihat. Kepala Operasi Program Vaksin Pemerintah Warp Speed, yaitu Gustav F. Perna mengatakan bahwa vaksin sedang dikemas pada hari Sabtu kemarin dan akan tiba di lokasi administrasi pada hari Senin. Yang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapatkan vaksin tersebut adalah para tenaga kerja perawat kesehatan serta para dewasa lanjut usia. Pfizer dan BioNTech yang memiliki tingkat efektivitas lebih dari 95% tentu memberikan harapan yang nyata terkait dengan proses pemulihan kesehatan yang berdampak terhadap kegiatan ekonomi. Presiden Trump juga senang dengan kemajuan yang terjadi meskipun dirinya berharap bahwa vaksin bisa tersedia sebelum pemilu presiden Amerika agar dirinya dapat membuktikan program Warp Speed dapat terlaksana sesuai dengan namanya. Pfizer juga mengembangkan wadah tempat penyimpanan yang dingin untuk membantu proses distribusi berjalan dengan baik. Sistem perawatan kesehatan di Amerika bersiap untuk melakukan vaksin dalam jumlah yang sangat besar. Namun menariknya takaran dosis tersebut tidak langsung disematkan dalam vaksin tersebut. Dosis mengenai jumlah takaran penggunaan akan diberikan oleh Pfizer pada saat vaksin telah diterima. Moderna akan persis di belakang Pfizer karena Moderna baru mendapatkan izin dari FDA pekan depan, sehingga memberikan kesempatan lebih besar kepada proses produksi, distribusi, hingga vaksinasi agar dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Sejauh ini harapan kami adalah para penerima vaksin di Amerika tidak memberikan masalah yang sama seperti di Inggris, di mana para penerima vaksin tersebut mengalami reaksi alergi, sehingga bagi para masyarakat yang memiliki alergi ada kemungkinan tidak dapat menerima vaksin tersebut. Pemberian vaksin tidak mengubah protokol kesehatan dalam masyarakat untuk melepas masker mereka, karena sejauh ini belum terlalu jelas apakah vaksin tersebut secara efektif dapat mengurangi tingkat penyebaran sehingga penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan meskipun dengan kehadiran vaksin tingkat resiko tertular dapat berkurang. Dalam penyuntikan vaksin Pfizer, dibutuhkan 2 suntikan untuk mencapai tingkat keefektivitasan yang sebelumnya diinformasikan oleh Pfizer sebesar 95%. Sejauh ini, Pfizer menjadi yang terdepan dalam persiapan dan efektivitas vaksin. Namun negara di seluruh dunia menuntut agar vaksin segera diproduksi dalam jumlah yang besar karena negara-negara tersebut menginginkan vaksin tersebut pada tanggal 2 Januari 2021 mendatang. Namun Pfizer mengatakan bahwa vaksin tersebut merupakan teknologi baru dan sejauh ini belum ada infrastruktur dan manufaktur yang mampu melakukan hal yang sama.
Pfizer akan memfokuskan vaksin tersebut untuk masyarakat Amerika terlebih dahulu karena pemerintah Amerika telah mendapatkan kesepakatan senilai 2 miliar dolar untuk persediaan 100 juta dosis vaksin untuk masyarakat Amerika dengan opsi hingga 500 juta lebih. Untuk menutupi opsi tersebut, apabila tidak berhasil maka Amerika akan meminta 100 juta vaksin lebih banyak dari milik Moderna pada hari Jumat mendatang, sehingga pemerintah mendapatkan opsi kedua senilai 300 juta dosis tambahan. Sejauh ini 2,9 juta vaksin akan dikirimkan dalam pengiriman pertama yang akan terfokuskan kepada penerima vaksin gelombang pertama, tenaga kesehatan, dan orang tua. Suntikan kedua akan dilakukan dalam kurun waktu 21 hari kemudian agar tingkat efektivitas dapat tercapai. Pfizer memastikan dan menyatakan bahwa mereka akan berusaha hingga semua ini berakhir, hingga setiap masyarakat Amerika mendapatkan vaksin tersebut. Alex Azar dari Kementerian Kesehatan dan Layanan Sosial di Amerika mengatakan bahwa semua warga Amerika akan mendapatkan vaksin tersebut hingga akhir kuartal ketiga pada tahun 2021 mendatang. Yang membuat berita ini dapat membuat pasar bergerak hari ini adalah bahwa ada tambahan bumbu dari CDC yang pada akhirnya juga secara resmi menandatangani penggunaan vaksin untuk mengobati para korban COVID-19. Oleh karena sudah disahkan oleh CDC, maka Presiden Trump dan beberapa pejabat tinggi lainnya akan ditawarkan penggunaan vaksin sebagai bagian dari menjaga pemerintahan Amerika untuk dapat tetap berjalan. Vaksinasi juga akan diberikan kepada para personel yang memiliki peran penting dalam fungsi pemerintah. Selain untuk memastikan bahwa vaksin dapat berjalan dengan baik, penggunaan vaksin terhadap pemerintah pun dapat mendorong tingkat keyakinan dari masyarakat agar dapat menerima vaksin tersebut. Semoga pemulihan ini kian nyata dan terasa agar tahun depan menjadi tahun yang baru, di mana tahun pemulihan akan menjadi sebuah tema untuk masa depan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sentimen positif. Permintaan kredit konstruksi mengalami kenaikan menjelang akhir tahun ini. Hal ini tercermin dari kredit konstruksi perbankan pada bulan Oktober mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit konstruksi pada Oktober 2020 tercatat sebesar Rp379,5 triliun atau tumbuh 3,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu year on year. Hal ini didukung oleh komitmen dari pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan proyek infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Mandiri mencatat per Oktober 2020 telah membukukan outstanding kredit konstruksi sebesar Rp54,8 triliun atau tumbuh 21% year on year. Berdasarkan informasi penyaluran kredit konstruksi sepanjang 10 bulan pertama tahun ini ditopang oleh konstruksi proyek infrastruktur. Selain itu, tren suku bunga rendah juga dinilai menjadi harapan pada meningkatnya permintaan dari sektor properti, di mana hal tersebut dinilai dapat berkontribusi terhadap membaiknya daya beli masyarakat di sektor properti yang dalam beberapa tahun belakangan turun. Meningkatnya anggaran infrastruktur di APBN 2021 dinilai menjadi trigger bagi emiten konstruksi dan juga properti menguat menjelang akhir tahun. Selain itu, dengan adanya FFV dan sejumlah turunan dari Omnibus Law dinilai dapat memberikan kemudahan yang juga dapat berdampak pada sektor konstruksi maupun properti, baik penyewaan kantor maupun kawasan industri. Oleh sebab itu, dampak positif juga tengah dirasakan oleh emiten-emiten yang bergerak di bidang konstruksi dan properti karena memberikan pengaruh yang positif secara sentimen untuk jangka pendek bagi pergerakan saham tersebut. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah terbatas dan diterjunkan pada level 5.849 hingga 5.971. Kehadiran vaksin dimulai dari produksi, distribusi hingga vaksinasi yang akan dilakukan pada hari ini mungkin akan menjadi penahan melemahnya IHSG dan membuatnya berbalik arah menjadi penguatan. Cermati situasi dan kondisi tanggapan pasar. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PTPP, kemudian yang kedua ada dari WSKT, dan yang ketiga ada dari LSIP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ULTJ atau PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk yang optimistis memimpin pangsa pasar UHT Indonesia. Manajemen perusahaan optimis dalam menguasai pasar susu UHT di Indonesia. Hal seiring akan prospek usaha susu masih tetap menguat di Indonesia dalam masa mendatang dan juga didukung oleh jumlah populasi. Setidaknya perusahaan berusaha mempertahankan diri sebagai pemimpin pangsa pasar di produk susu UHT. Hal ini membuat manajemen optimis dalam berkompetisi di pangsa pasar susu UHT.
sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 1.600 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1.950 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Kemudian yang kedua ada dari PPRE atau PT PP Presisi Tbk yang membidik perolehan kontrak baru sebesar 3,5 triliun rupiah hingga 3,7 triliun rupiah pada 2021. Proyek yang dibidik oleh perseroan pada 2021 berasal dari sektor konstruksi dan jasa pertambangan. Adanya proyeksi strategis nasional tentunya memberikan peluang perusahaan untuk mendapatkan kontrak baru. Beberapa pekerjaan yang menjadi target perusahaan untuk mendapatkan kontrak baru antara lain dari sektor konstruksi. Terdapat beberapa proyek potensial seperti Bendungan Lembakan di Kalimantan Timur, Bendungan Lewi Keris tahap 2 lanjutan di Ciamis, dan Jalan Tol Bawen Jogja, proyek Jalan Tol Rengat Pekanbaru, Jalan Tol Muara Enim Lubuk Linggau, dan Tol Serang Panimbang Seksi 3. Proyek Pelabuhan Patimban Fase 2 di Kota Baru Patimban, Hauling Road di Kalimantan Timur, dan Smelter Nikel Morowali Konawe. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 285 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 300 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.